Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre, tentunya di channel kesayangan kita, channel Jelang Malam. Di video sebelumnya Jelang Malam menceritakan arwah Mbak Sari ya. Kalau menurutku ya, sahabat Jelang Malam, ini ceritanya memilukan sekali ya. Buat sahabat Jelang Malam yang belum nonton, nanti saya sematkan ya di videonya. Baik, tidak harus menunggu lama lagi. Di video malam ini saya dapat kiriman ya dari subscriber Jelang Malam. Penasaran? Oke, ceritanya dimulai dari sini. Sebut saja namaku Denny. Aku tinggal di salah satu kota kecil yang tepatnya di daerah Jawa Barat. Pengalaman misteri ini aku alamin ketika aku berprofesi sebagai ojek online ya. Tepatnya di kota Bandung. Beberapa tahun ke belakang, profesi ojek online memang sangat menggiurkan. Karena salah satu temanku yang memang berprofesi sebagai ojek online di Bandung sering bercerita tentang penghasilannya ketika dia berprofesi sebagai ojek online. Sebut saja namanya Wawan. Sore itu di warung kopi Mang Asep, aku sedang berbincang dengan Agus sambil sesekali meneguk kopi hitam buatan Mamang Asep. Pastinya enak banget. Dalam obrolan sore itu, aku bercerita ke Agus bahwa Wawan mengajakku kerja sebagai ojek online di Bandung. Gus, kemarin saya teh kan ketemu sama si Wawan. Nah, sekarang mah udah berbeda dia teh, ujarku kepada Agus. Walah, di mana euy? Kenapa nggak ngasih tahu saya kalau kamu ketemu sama si Wawan? Jawab Agus sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Bukan begitu Gus. Justru saya juga sengaja eta ketemu sama si Wawan. Jadi kemarin saya nganterin si Bibi ke terminal. Nah, di situ ketemu si Wawan. Itu pun nggak lama Gus. Jawabku ke Agus. Agus tidak menjawab. Dia hanya mengangut-angut saja. Aku pun langsung menimpalnya lagi. Jadi begini Gus, si Wawan ngajakin saya kerja ke Bandung buat jadi ojek online. Memang sekarang yang namanya ojek online teh Gus, keur alus pisan cenah euy. Kan di dieu macan aya. Justru eta dak, urang ge pan hayang atuh jadi tukang ojek online teh apan di Bandung mah keremang perang pisan. Nah, pan mana ge apal situasi urang ayeuna. Eueuh motor den, lamun aya mah geus dikuikeun meureun ka Bandung. Jawab Agus kepada aku. Seketika aku pun langsung terdiam mendengar penjelasan dari sahabatku. Ya Agus, Wawan dan aku adalah anak-anak yang satu angkatan yang lahir dan besar di salah satu desa atau kampung yang berada di Jawa Barat. Kami dari kecil sampai sekarang seolah-olah bertiga ini tidak akan pernah terpisahkan. Berbeda dengan Wawan. Wawan hijrah ke Bandung dikarenakan setahun yang lalu dia sudah menikah. Sementara aku dan Agus masih jelas-jelas alias digantung atau bisa jadi di PHP. Pokoknya nama liar barudak. Singkat cerita, obrolan aku dan Agus pun terhenti karena sebentar lagi azan maghrib. Aku pun berpamitan untuk pulang.
Dan Agus pun sama, melangkahkan kakinya untuk sama-sama pulang. Kebetulan rumahku dan Agus tetanggaan. Ya paling terhalang 2 atau 3 rumah saja. Singkat cerita, di malam itu aku pun menghubungi Wawan, ya via WA. Sengaja aku tak telepon karena ditakutkan mengganggu Wawan pada saat menarik ojek online. Ya situasinya di jalan. Tak selang beberapa lama Wawan pun telepon. Pada akhirnya saya menyatakan setuju atas ajakan Wawan untuk hijrah ke Bandung menjadi driver online. Cuman di pembicaraan tadi, wajar saja aku kan gaptek, dalam artian bingung untuk memulai atau mendaftar sebagai driver ojek. Seolah gayung bersambut, Wawan pun bilang, intinya semua aplikasi atau kepengurusan pendaftaran awal, Wawan membantunya via online. Hari itu pun tiba, di mana hari itu aku pergi dari rumah menuju kota Bandung. Dengan seizin orang tuaku, aku pun semakin percaya diri bahwasanya aku bisa sukses di kota Bandung. Dan tidak lupa, aku pun berpamitan ke Agus. Di akhir obrolan aku sama Agus, kita sama-sama saling mendoakan. Singkat cerita, aku pun melajukan motor metiku menuju Bandung. Aku sama Wawan berencana bertemu di daerah Sukajadi. Ya, betul daerah Sukajadi. Karena informasinya, Wawan bersama istrinya mengontrak salah satu rumah di daerah Sukajadi. Dan untuk perihal tempat tinggal, sementara aku tinggal di kontrakannya Wawan. Kebetulan ada satu kamar kosong yang memang tidak terpakai. Wawan masih terbilang pengantin baru karena setahun lalu baru saja dia menikah. Istri Wawan asli orang Bandung. Akan tetapi alasan dia mengontrak supaya dia bisa mandiri. Jawabnya seperti itu. Tak terasa perjalanan sudah hampir 2 jam. Aku pun menggunakan sepeda motor metik ini tidak terlalu kencang. Dikarenakan aku tidak terlalu hafal jalan di Bandung ini. Kalau aku lihat di Google Map, kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Aku terus menjalankan motor, ya kurang lebih sekitar 60 lah, nggak terlalu kencang. Beda ketika aku pakai di kampung. Karena jalanan masih kosong, kendaraan pun masih belum terlalu banyak. Ya rata-rata 80 bahkan bisa sampai 100 kalau lagi bareng sama anak-anak. Singkat cerita, aku menepikan motorku. Sengaja aku berhenti di depan kios rokok. Ya sambil nunggu si Wawan, aku bisa sambil istirahat dan minum kopi. Pucuk dicinta ulang tiba. Tidak lama Wawan telepon, menanyakan keberadaanku sudah sampai mana. Aku pun memberikan informasi di mana ciri-ciri motorku berhenti. Ya, yang lebih tepat lagi ya di kios rokok ini. Tidak sampai dari 5 menit, Wawan pun datang. Tepat jam 14.30, aku sudah sampai di kontrakan Wawan. Aku dengan istrinya Wawan sudah tidak canggung lagi. Karena sewaktu Wawan dulu pacaran, calon istrinya atau yang sekarang jadi istrinya sudah diperkenalkan kepadaku dan Agus. Ya makanya ketika sekarang bertemu aku tidak merasa canggung. Sebaliknya, istri Wawan pun tidak merasa canggung atas kedatanganku. Akan tetapi aku basa-basi. Ketika sudah ada rezeki, aku akan mencari kamar kos sendiri. Dan akhirnya kamu kesini juga. Tahu nggak Den? Ini sudah menjadi keputusan yang baik buat kamu. Iya Wan, karena aku pikir-pikir juga kalau terus-terusan diem di kampung mau jadi apa aku? Jawabku ke Wawan. Sore itu kami berdua mengobrol di depan teras kontrakannya Wawan. Aku yang sambil melepas lelah ketika perjalanan lumayan cukup jauh. Tidak luput Wawan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ojek online. Aku pun mengangguk-angguk dan sesekali mempraktekkan apa yang diarahkan oleh Wawan. Jadi Dan sebenarnya gampang. Kamu hanya tinggal perhatiin saja atau tinggal ikutin aja yang ada di aplikasi. Nah, kalau kamu tidak tahu jalan, sebenarnya kamu tinggal lihat aja di Google Map.
Oke, siap Wan, sahutku. Terus Wan, kira-kira saya teh kapan mulai narik? Tanyaku ke Wawan. Sebelum menjawab pertanyaanku, Wawan tertawa terbahak-bahak karena mungkin pertanyaanku itu lucu. Aduh, maneh teh kumaha Den? Sebenarnya kamu teh udah bisa ini teh. Cuman kamu teh baru datang. Jadi hari ini mah kamu teh istirahat dulu aja biar fit. Alhamdulillah tak terasa aku sudah 3 bulan berada di kota Bandung. Tidak lupa dari bulan ke bulan aku pun pulang untuk menengok orang tua dan ketemu sesekali dengan Agus. Bulan ini kebetulan bulan pertama aku terpisah dari Wawan. Sekarang aku punya kos alias ngekos di daerah Babakan Jeruk. Sengaja aku ngekos di daerah situ. Dikarenakan penduduknya yang padat, daerah Babakan Jeruk dekat sekali dengan pusat kota. Pagi ini Bandung diguyur hujan, lumayan cukup deras. Kegiatanku hanya di kosan sambil tiduran, dikarenakan tidak mungkin kalau aku untuk jalan. Sengaja aplikasi ojek onlineku aku matikan. Singkat cerita, malah aku ketiduran. Aku terkaget ketika bangun sekitar jam 8 malam. Masya Allah. Aku pun segera menyambar handukku untuk bersih-bersih alias mandi dan menunaikan sholat isya. Malam itu hujan sudah reda, alhamdulillah. Aku pun bergegas langsung ke base camp. Sesekali sebelum aku pergi, aku lihat beberapa panggilan masuk dari Wawan. Nanti saja kalau aku sudah di base camp, aku bakal telepon balik ke si Wawan. Singkat cerita, aku pun sampai di base camp Pasteur, daerah Cibogo. Baru sebulan ini memang aku bergabung dengan salah satu grup online ya di daerah Cibogo Pasteur. Namanya Fake Taxi, komunitas ojek online yang dimana kegiatannya sering dilakukan malam hari. Ya jujur aja, aku sering sekali ngalong, bahasanya ngalong, yaitu jalan tengah malam. Sesampainya di base camp, aku pun menyapa beberapa teman-teman. Kondisi basement tidak pernah sepi, apalagi di malam hari, ya identik dengan teman-teman ngalong. Akan tetapi, agak sedikit aneh di malam ini. Aku lihat cuman ada beberapa temanku saja, ya mungkin sekitar 3 orang atau 4 orang. Bahkan aku pun tidak melihat Wawan. Lur, tumben malam ini sepi, tanyaku kepada teman-teman. Iya Den, tadi kan hujan deras sekali tuh, baru beres jam berapa ya? Sekitar jam 5-an lah. Mungkin yang lain pada malas jalan, jawab Yusuf. Yusuf adalah salah satu ojek online juga, yang identik jalan malam. Alasan jalan malam dikarenakan kota Bandung ini hampir tiap harinya macet. Akan tetapi ketika malam hari bisa dibilang agak terlalu macet atau bisa dibilang agak sedikit kosong. Singkat cerita, aku pun mengambil handphone. Kupastikan aplikasiku jalan alias on, aktif. Tak lama pun aku telepon Wawan. Akan tetapi nada panggilannya memanggil. Bisa jadi habis baterai atau memang Wawan sudah sampai di rumah, tidak ngalong. Aku pun bergegas memesan kopi karena malam ini benar-benar dingin. Ya pantas saja karena tadi siang sampai sore Bandung diguyur hujan. Oh, Lur, tumben ya. Ini malam sepi banget, tanyaku ke Yusuf. Iya Den, bisa jadi tadi kan sore hujan. Ketambah ini kan malam Jumat Den. Orang-orang mungkin males, lebih baik diam di rumah atau ya sunah Rasul. Jawab Yusuf sambil ketawa, sambil sibuk memainkan handphonenya. Memainkan game di aplikasi, ya ciri khas anak-anak online. Kalau nggak Ludo, ya Mobile Legend. Ayo, siapa yang sama? Hehe. Aku sedikit kaget atas pernyataan Yusuf. Aku baru sadar kalau ini malam Jumat. Sedangkan aku dari pagi sampai sore belum menarik satu orang pun, alias target belum capai. Ya, gawat, ini bisa sampai subuh, ujarku dalam hati. Singkat cerita, handphoneku berbunyi. Alhamdulillah, dapat orderan.
Sesekali teman-teman pada ngeliriku sambil mengatakan, "Gila ya, memang kalau akun gacor, baru nyampe udah dapat lagi. Hati-hati lur, pilih-pilih penumpang, apalagi ini malam Jumat. Horor." Hehe. Candaanku teman-teman di base camp. Akan tetapi aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku adalah mengejar trip malam ini atau target harian. Aku pun siap-siap dan bergegas menjemput konsumenku. Sesekali aku lihat jam tangan menunjukkan sekitar jam setengah 11 malam. Titik penjemputan yaitu di sekitaran daerah Ciamplas menuju daerah Dago Bengkok. Daerah Dago Bengkok kalau malam hari suasananya sangat sepi. Biar aku kasih gambaran ya buat teman-teman. Dago Bengkok adalah daerah Dago atas. Kalau teman-teman masih belum tahu, itu arah mau ke Taman Hutan Raya Juanda ya. Akan tetapi, daerah Dago Bengkok itu, ketika kita sudah sampai Terminal Dago, kita ambil arah ke kiri atau arah ke bawah. Singkat cerita, aku pun sampai di titik penjemputan. Ya, penumpangnya adalah perempuan. "Malam teh, saya Denny teh, dari Gojek. Punten teh, helmnya dipakai dulu," ujarku ke penumpang itu. Akan tetapi, si perempuan itu tidak menjawab, hanya tersenyum saja. Dan mungkin hanya sekali saja dia berbicara. "Gak usah, A. Lagian sudah malam, gak akan ada polisi. Kalau malam-malam gini mah, sepi," jawabnya kepadaku. Aku pun tidak bisa memaksa karena itu kan permintaan konsumen. Aku iakan saja. "Iya, kalau begitu teh, mangga." Singkat cerita, penumpang itu naik. Aku bertanya ketika motor sedang berjalan, agak sedikit teriak karena kebisingan suara mesin motor dan kencangnya angin bisa jadi pertanyaanku sama-sama. "Teh, maaf, ini sesuai aplikasi kan rumah tujuannya?" tanyaku kepada penumpang itu. Akan tetapi perempuan yang dibonceng di belakangku tidak menjawab. Aku sedikit terheran, apa tidak kedengaran? Aku mengarahkan spion kananku agak sedikit ke atas, akan tetapi ya mungkin sahabat bilang malam bisa mengira-ngira ya. Jadi tidak terlalu ke muka si penumpang di belakang, jadi hanya setengahnya saja. Akan tetapi rambut panjang yang terurainya cukup terlihat jelas olehku. Aku pun bertanya sekali lagi. Lagi-lagi si perempuan itu tidak menjawab. Tapi percis aku lihat dari kaca spion, dia menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Ya sudahlah, nanti aku tanya lagi kalau memang sudah dekat dengan titik pengantaran. Aku melajukan motor agak sedikit kencang karena malam itu sangat dingin sekali dan sepi. Aku sudah masuk ke daerah komplek Dago Bengkok. Ya, kanan kirinya adalah rumah-rumah yang bisa dibilang besar, tinggi. Akan tetapi suasananya sangat sepi sekali. Ya betul kata Yusuf, mungkin dikarenakan sorenya tadi hujan. Ketambah ini malam Jumat. Suasana di jalan pun hening. Dalam artian hening, tidak ada obrolan antara saya dengan penumpang. Hanya terdengar suara mesin metikku dan binatang malam. Ditambah ciri khas bau tanah. Ya, bau tanah ketika sudah hujan ya. Aku sesekali melihat handphone. Jelas, di aplikasi aku melihat sekitar 5 menit lagi sampai ke arah tujuan. Aku pun tidak berani menanyakannya karena toh masih lama kok, sedikit lagi. Sesekali aku merasakan bulu kuduku merinding. Apa ya? Aku hanya berpikiran karena udara yang sangat dingin dan suasana yang sangat sepi. Jujur saja, sahabat Gilang Malam, aku baru pertama mengantarkan penumpang ke daerah Dago Bengkok yang begitu dalamnya, bisa dibilang agak terlalu jauh ya. Biasanya saya mengantarkan paling ke daerah-daerah depannya saja, tidak sejauh ini. Singkat cerita, posisi titik pengantaran pun sampai alias sampai tempat tujuan. Aku pun berhenti dan aku menanyakan. Yang anehnya, penumpang perempuan ini tidak ada ekspresi, ya mungkin sudah dibayangkan ya, biasanya penumpang layaknya penumpang ya. Dia ngobrol ataupun apa gitulah ya. Kalau ini tidak, hanya diam membisu. "Pun tenteh, ini apa benar ya lokasinya?" tanyaku ke penumpang itu. Perempuan itu tidak menjawab dan posisinya masih duduk di motor.
Aku pun agak sedikit heran. Ketika aku mau bertanya yang kedua kalinya, tiba-tiba saja penumpang itu menjawab. Agak sedikit kaget, sumpah. Pak, maaf, bisa agak sedikit maju lagi nggak? Nanti di sebelah kanan ada gang kecil. Masuk motor kok. Jawabnya demikian. Oh begitu ya teh, boleh mangga. Aku pun menghidupkan lagi motor metikku dan aku pun bergegas jalan. Ya memang betul. Tidak lama hanya beberapa meter saja ada gang kecil yang memang betul itu bisa muat kurang lebih hanya 2 motor saja. Ya perlintasan antara motor yang kiri dan kanan. Aku menjalankan motorku agak sedikit pelan karena posisinya agak licin. Yang anehnya, ketika aku masuk gang itu, ternyata hanya ada kebun-kebun saja di samping rumah-rumah besar. Aku tidak mau bertanya, takut salah. Motor pun terus berjalan. Akan tetapi, saya kira ini agak terlalu jauh dari jalan yang tadi memang agak sedikit besar. Teh maaf, ini masih jauh ya? Atau sebelah mana ya posisinya? Tanyaku ke penumpang. Lagi-lagi penumpang itu tidak menjawab, hanya terdiam. Aku agak sedikit kesal, jujur saja. Aku pun melirik ke spion yang sebelah kanan. Tapi memang posisinya masih ada. Pikiranku lega, takutnya tiba-tiba aja menghilang. Di saat aku masih kebingungan, tiba-tiba pundakku ditepuk. Jujur aku kaget. Pak, di sini saja. Aku pun berhenti. Oh, iya mangga teh. Setelah memastikan penumpang itu turun, jelas aku masih menyalakan mesin motorku karena jujur saja agak sedikit susah untuk memutarbalikkan motor ini. Setelah tepat di hadapannya, aku pun sedikit minta promosi. Oh iya teh, jangan lupa dikasih bintang 5-nya ya. Perempuan itu tidak menjawab, hanya mengangguk dan tersenyum. Akan tetapi, aku tidak langsung pergi karena dari raut bibirnya dia mau mengucapkan sesuatu. Benar saja. Pak, nanti setelah keluar gang ini jangan ambil kiri, belok kanan ya. Ujarnya seperti itu. Aku pun mengangguk, tanda mengiyakan. Singkat cerita aku pun jalan. Sebagai informasi, perempuan itu bayarnya cash ya, kurang lebih sekitar 12.000, akan tetapi dia kasih 15.000 karena aku tidak ada kembalian. Wajar saja, baru pertama narik. Singkat cerita aku pun bergegas pergi. Singkat cerita aku pun bergegas pergi, menyusuri jalan kecil yang tadi aku lewati. Akan tetapi, perasaan dari jalan besar, jalan komplek ya, itu menuju gang kecil posisinya tidak jauh. Bahkan bisa dibilang hanya beberapa meter saja. Jelas seingatku dari jalan besar itu belok kanan karena dari arah bawah. Otomatis ketika keluar dari jalan gang, saya ambil kiri. Yang anehnya ketika ambil kiri seolah-olah jalan muter-muter di gang kecil itu. Aduh, sesekali aku melihat jam di tanganku sudah menunjukkan jam 11 malam. Malam itu memang benar kenyataannya. Tidak ada sedikit pun suara binatang malam. Benar-benar seperti hampa. Seperti posisinya tidak ada udara. Aku tidak menyerah. Terus aja jalan dan menyusuri gang kecil itu. Akan tetapi, seingatku kurang lebih 4 kali berputar-putar di gang kecil. Tidak menemukan jalan besar. Sewaktu awal, aku nyampe di sini. Motorku masih dilaju. Nah, di depan kulihat ada keluaran pintu jalan yang memang keluar dari gang ini. Kali ini aku mencoba benar-benar keluar menuju arah kanan. Walaupun berbenturan dengan hati, ya jelas saja seharusnya keluar ke arah kiri. Akan tetapi untuk yang kelima kalinya berputar-putar di gang kecil ini, aku benar-benar mencoba keluar ke arah kanan. Dan anehnya, tidak lama aku keluar di jalan raya sekitaran daku. Duh, kok bisa ya? Bahkan tidak melewati jalan sekitaran daku bengkok. Tidak banyak berpikir negatif, aku pun langsung bergegas menuju base camp. Ya, di Pasteur. Malam ini jalan sekitaran Dago agak lumayan sepi, tidak seperti hari-hari biasanya.
Mungkin di pikiranku ya memang tadi ketika dari pagi sampai sore Bandung diguyur hujan dengan deras. Baru sekitar 5 menit sampai di base camp, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Ada lagi panggilan dari konsumen yang titiknya dari arah Pajajaran IP menuju Cimbeluit. Tidak banyak basa-basi, aku pun langsung bergegas ke daerah Pajajaran. Ya, kebetulan di warung base camp itu cuma ada beberapa orang saja, mungkin sekitar 2 orang. Karena katanya yang lain pada narik juga. Aku pun berpamitan dan langsung menancap gas ke daerah Pajajaran. Singkat cerita, aku pun sampai di tempat titik penjemputan daerah Pajajaran. Aku melihat seorang pria bercelana hitam dan berbaju jaket hitam, ya setelan hoodie. Aku berhenti di depannya. Tiba-tiba orang itu langsung nanya, sama Pak Denny ya? Oh iya betul silakan yang ke Cibuluit ya? Ujarku ke penumpang itu. Singkat cerita dia pun langsung naik di belakang motorku. Aku pun langsung menggas ke daerah Cibuluit. Tidak ada pikiran yang aneh-aneh, walaupun kejadian yang misterius baru saja menimpaku di sekitar Dago Bengkok. Di perjalanan yang sepi ini, aku mau mulai mencoba membuka pembicaraan. Pak, dari mana Pak? Kok malam-malam gini baru mau pulang ya? Tanyaku ke penumpangku. Kan tetapi si penumpang ini tidak langsung menjawab. Aku lihat dari spion seolah-olah dia memastikan apa pertanyaanku tadi. Oh iya Kang, ini baru mau pulang. Tadi habis di rumah teman, jawabnya. Aku pun tidak menjawab, hanya mengangguk-angguk saja, seolah menandakan aku pun mengerti. Kang, tiap hari narik jam segini ya? Apa nggak takut? Apalagi ini malam Jumat loh, ujar si penumpang di belakangku. Aku pun menjawab dengan sedikit nada keras, ya agak teriak itu, karena ya bising dengan suara motorku. Walaupun ya tidak terlalu bising, karena posisi malam itu bisa dibilang begitu sepi. Iya betul Pak, aduh tadi saya ketiduran, tahu-tahu udah malam aja, jawabku ke si penumpang itu. Obrolan pun terus berlanjut, ya aku sih senang, jadi di motor gak sepi, gak kayak tadi. Di tengah perjalanan, si penumpang menepuk pundakku. Aku sedikit agak kaget. Ya benar, benar-benar kaget. Pak, Pak nanti di depan berhenti ya Pak. Saya turun di situ aja lah, ujarnya. Aku pun mengiyakan tanpa banyak tanya. Akan tetapi, aku baru ngeh kalau ini adalah jalan Siliwangi. Betul, Babakan Siliwangi. Tepatnya posisiku sekarang ada di sekitaran jembatan. Agak menanjak sedikit, ya itu betul, jalan Babakan Siliwangi. Aku pun agak heran, akan tetapi ya sudahlah. Aku pun berhenti di pinggir jalan yang tepatnya setelah jembatan Babakan Siliwangi. Aku pun heran, ini orang mau kemana? Setauku di sana tidak ada pemukiman atau rumah. Dan herannya lagi, si penumpang malah nyelonong aja nyebrang. Aku menstandarkan motor, lalu aku panggil. Kang, punten, belum bayar ongkosnya. Akan tetapi penumpang itu malah terus nyelonong seolah-olah tidak mendengar teriakanku. Sesampainya di tepi jalan atau di seberang jalan, laki-laki itu berbalik melihatku. Akan tetapi aku kaget sekali ketika mukanya berlumuran darah dan aku perhatikan injakannya seolah-olah melayang. Aku langsung bergegas menancap motor yang memang tadi kumatikan dulu. Beberapa kali ku starter, mendadak motorku tak jalan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Kakiku tiba-tiba lemas. Entah dari mana datangnya. Sosok itu tiba-tiba ada di sampingku. Entah berapa lama waktunya. Tiba-tiba aku merasa ada orang yang menggerak-gerakkan tubuhku. Terdengar samar-samar ada orang yang memanggil-manggilku. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Singkat cerita,
Malam itu aku langsung pulang. Si bapak yang menolongku menjelaskan bahwa aku tertidur di pinggir jalan, ya tepatnya di pinggir trotoar. Berkali-kali aku juga mengucapkan terima kasih, dan aku pun diantarkan pulang dengan alasan si bapak khawatir takut kenapa-kenapa nantinya di jalan. Singkat cerita, keesokan harinya aku pun menyalakan handphone. Ya, benar saja. Dari semalam handphoneku mati. Banyak sekali panggilan tak terjawab dari Wawan. Aku pun membalas chat satu persatu dari Wawan dan menjelaskan kejadian tadi malam. Singkat cerita, kurang lebih 3 hari, aku mengalami demam panas. Setelah kejadian itu, aku pun lebih berhati-hati lagi. Bahkan, ya bisa dibilang, pilih-pilih tempat area di mana aku mengantarkan penumpang. Kapok. Sekian cerita dari Kang Denny ya, sebagai ojol ya, ojek online yang tepatnya beroperasi di daerah Bandung. Nah, ini juga ada pesan-pesan nih dari Kang Denny, katanya terima kasih Bang Andre sudah dibacain. Sebenarnya masih banyak lagi atau ada beberapa cerita yang dialami Kang Denny sebagai profesi ojek online ya. Baik, sahabat jelang malam, seperti biasa ya, saran dan kritik sahabat jelang malam boleh langsung WA aja. Nanti seperti biasa juga saya sematkan atau saya tuliskan di deskripsi. Nah, buat teman-teman, buat sahabat jelang malam, jangan lupa videonya like, share, dan komen ya. Baik, sahabat jelang malam, saya ucapkan beribu maaf ya apabila ada salah kata-kata atau ada ucapan yang memang tidak mengenakan ya. Sekian cerita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.